Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Saiful Ansori di Rejosari Channel. Kali ini di part yang kedua tentang kisi-kisi tes PPK maupun PPS pada Pileg Pilpres 2024 nantinya. Karena dari bulan November ini sudah ada mulai online untuk bisa mengikuti seleksi PPK maupun di PPS. Kalau ada kesalahan dalam jawaban bisa dikoreksi di kolom komentar ya. Oke, kita simak selanjutnya. Nomor 1, berikut ini adalah asas penyelenggara pemilu. Pilih yang paling tepat. Yang paling tepat adalah D, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, akuntabel, efektif, dan efisiensi. Nomor 2, salah satu ciri negara demokrasi adalah dilaksanakannya pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan karena ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Apakah yang menjadi tujuan pemilu tersebut? A. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib. B. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. C. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara. D. Untuk menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi rakyat. E. Semua jawaban adalah benar. 3. Kedudukan kantor KPU terletak di mana? KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Jawaban B. 4. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan. Jawaban C. Asas penyelenggaraan negara yang baik atau good governance. 5. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal dan ayat berapa? Jawaban A. Pasal 9 ayat 1. Nomor 6. Status KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota adalah jawabannya D. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota bersifat tetap. 7. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, penyelenggara dan pengawas pemilu di Indonesia diatur dalam jawaban E. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 8. Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPS? Jawaban C. 775553. 9. KPU membentuk tim seleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi. Tim seleksi sebagaimana dimaksud di atas berjumlah 5 orang anggota yang berasal dari unsur jawaban C. Akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat. 10. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada jawabannya adalah B, yaitu rapat pleno. 11. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Provinsi bertanggung jawab kepada jawabannya adalah E, yaitu rapat pleno. 12. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten atau Kota bertanggung jawab kepada jawabannya E, rapat pleno. 13. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD meliputi
A. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal. B. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. C. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. D. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan atau pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. E. Semua jawaban A, B, C, dan D benar. Jawabannya adalah E. 14. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD kecuali. Jawaban D yaitu menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. 15. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten Kota adalah jawaban A. Pernah menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten Kota. Berikut ini adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota, kecuali jawaban C. Berpendidikan paling rendah S1. 17. Anggota KPU dilantik oleh siapa? Jawaban A. Presiden. 18. Anggota KPU Provinsi dilantik oleh siapa? Jawaban D. KPU. 19. Anggota KPU Kabupaten Kota dilantik oleh siapa? Jawaban E. KPU. 20. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota berhenti antar waktu karena A. Meninggal dunia, B. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, C. Berhalangan tetap lainnya, atau D. Diberhentikan dengan tidak hormat. E. Semua A, B, C, dan D jawabannya benar. Jawabannya adalah E. Itu di part kedua tentang kisi-kisi tes PPK maupun PPS di Pileg dan Pilpres 2024. Kita akan berlanjut di part yang ketiga. Sampai ketemu. Terima kasih atas subscribe-nya di Rejosari Channel. Sampai ketemu di part yang selanjutnya. Wassalamualaikum.